Telepon dari tetangga itu datang seperti petir di siang bolong. "Aira, kamu sudah menghancurkan rumah tangga Sinta," teriak suara marah di ujung sana. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang karena aku tahu rahasia lama itu akhirnya terbongkar dan sekarang seluruh desa kecil di pinggiran Solo ini menatapku sebagai monster. Aku meletakkan ponsel dengan tangan gemetar lalu duduk di teras rumah kontrakan kecilku. Angin sore membawa bau tanah basah setelah hujan siang tadi, tapi udara terasa berat seperti beban yang selama 10 tahun aku kubur dalam-dalam. Sinta, istri Budi, tetangga sebelah yang dulu kuliah bersamaku di Bandung. Dulu kami begitu dekat sampai orang-orang menggosipkan kami lebih dari sekadar sahabat. Tapi aku menolaknya. Aku memilih menurut orang tua yang bilang perempuan harus menikah dengan laki-laki biar keluarga bahagia. Sekarang Sinta menikah dengan Budi, sudah punya anak 2, tapi entah bagaimana oto lama kami berdua di kampus bocor ke grup warga. Oto itu hanya kami berpelukan di taman kampus, tapi bagi mereka itu cukup untuk menghancurkanku. Malam itu pintu rumahku diketuk keras. Budi berdiri di depan dengan mata merah-marah. "Kamu yang bikin istriku menangis setiap malam kan? Kamu yang selalu kirim pesan rahasia," katanya sambil menunjuk-nunjuk. Aku mundur selangkah. "Budi, aku tidak pernah hubungi Sinta lagi sejak dia menikah." "Sungguh?" Tapi suaraku bergetar. Di belakang Budi ada beberapa warga desa yang ikut berkumpul memegang senter. Mereka berbisik, "Lesbian perusak rumah tangga, malu sekali." Aku menutup pintu dengan cepat dan menangis sendirian di lantai. Kenangan itu datang seperti banjir. 10 tahun lalu di kampus Universitas Gadjah Mada cabang Bandung aku bertemu Sinta di kelas sastra. Dia gadis manis berambut panjang hitam dengan senyum yang selalu membuat ruangan terang. Kami sering belajar bersama di perpustakaan sampai larut. Suatu malam saat hujan deras kami terjebak di shelter kampus. Sinta memegang tanganku dan berkata pelan, "Aira, aku merasa aneh kalau dekat kamu. Seperti ada yang hilang kalau kamu tidak ada." Aku tersenyum saat itu, tapi hati kecilku sudah tahu ini bukan persahabatan biasa. Kami mulai bertemu diam-diam di taman belakang kampus. Pegangan tangan yang lama berubah jadi pelukan hangat. Ciuman pertama kami terjadi di bawah pohon beringin saat bulan purnama. Rasanya seperti dunia hanya milik kami berdua. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Telepon dari ibuku di Solo selalu samad, "Aira, kapan pulang? Ayah sudah siapkan jodoh anak tetangga. Kamu jangan terlalu dekat dengan teman perempuan, nanti orang bilang aneh." Aku mulai menjauhi Sinta. Aku bilang padanya, "Kita hanya sahabat biasa. Aku tidak bisa begini." Sinta menangis memohon, tapi aku memilih menutup hati. Aku pulang ke Solo dan tak pernah menjawab pesannya lagi. Sekarang di usia 32 tahun aku masih sendiri bekerja sebagai gurus di desa ini. Sinta sudah jadi ibu rumah tangga yang baik. Tapi malam ini semua berubah. Pagi harinya berita sudah menyebar ke seluruh desa. Ibu-ibu di pasar menatapku sinis. Anak-anak muridku bertanya, "Bu Guru, kenapa orang bilang Bu Guru jahat sama Bu Sinta?" Aku tersenyum paksa, tapi dalam hati aku hancur. Sore itu Sinta datang ke rumahku sendirian. Matanya bengkak. "Aira, makan aku." Oto itu dari ponsel lama Budi temukan. Aku tidak tahu harus bilang apa. Suaranya pelan. Aku hanya bisa mengangguk.
Kami duduk berjauhan seperti ada tembok tak terlihat di antara kami. Malam semakin larut tapi aku tidak bisa tidur. Pikiranku kembali ke masa kuliah ketika Sinta dan aku masih bisa tertawa bebas. Kami pernah pergi ke pantai Parangtritis saat libur semester. Duduk di pasir sambil memandang ombak, Sinta berbisik kalau suatu hari kita bisa hidup bebas tanpa takut orang tua atau masyarakat. Aku mau kita tinggal bersama selamanya. Aku memeluknya erat saat itu, tapi sekarang kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada. Pagi berikutnya Budi datang lagi bersama ayah Sinta. Mereka berdiri di depan rumahku dengan wajah tegang. Kamu harus minta maaf di depan umum, Aira. Desa ini sudah geger. Anakku hampir cerai karena kamu, kata ayah Sinta dengan suara keras. Aku berdiri di teras, tangan dingin. Pak, saya tidak pernah merusak apapun. Sinta yang memilih menikah. Tapi kata-kataku tenggelam dalam teriakan warga yang mulai berkumpul lagi. Seseorang melempar batu kecil ke pagar rumahku. Aku mundur ketakutan. Di sekolah anak-anak mulai menjauh. Rekan guru berbisik di belakangku. Kepala sekolah memanggilku ke ruangan. Aira, ini desa kecil. Kalau gosip ini terus kamu mungkin harus cuti sementara. Aku pulang dengan hati hancur. Di rumah aku membuka album foto lama yang kusimpan di kotak kardus. Foto kami berdua di kampus tersenyum bahagia. Sinta memakai baju kebaya putih, aku memakai kemeja biru. Kami terlihat seperti pasangan sungguhan. Air mataku jatuh ke kertas foto. Sore harinya Sinta datang lagi. Kali ini dia membawa surat lama yang kutulis dulu. Aku simpan ini selama 10 tahun, Aira. Kamu tulis aku mencintaimu tapi aku takut. Suaranya bergetar. Kami duduk di ruang tamu yang sempit. Kenapa kamu menikah dengan Budi kalau kamu masih simpan surat ini? Tanyaku pelan. Sinta menunduk. Karena kamu tolak aku. Ibu bilang kalau aku tidak menikah dengan laki-laki keluarga akan malu. Aku pikir kalau menikah aku bisa lupakan kamu. Kami terdiam lama. Di luar hujan mulai turun lagi. Aku ingat malam ketika aku memutuskan hubungan kami. Sinta menangis di depan kosanku. Aira, jangan tinggalkan aku. Aku menutup pintu dan menangis sendirian. Sekarang di depanku Sinta yang sudah jadi istri orang menatapku dengan mata penuh luka yang sama. Aira, aku masih mencintaimu. Aku tidak pernah berhenti. Kata-katanya seperti bom yang meledak di dada. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Ponselku penuh pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Lesbian perusak keluarga keluar dari desa. Aku mematikan ponsel dan menangis sampai pagi. Hari ketiga gosip semakin liar. Di masjid setelah salat subuh Ustadz menyebut ada yang melanggar norma agama dan merusak rumah tangga. Semua orang tahu dia maksud aku. Ibu menelepon dari rumah orang tua. Aira, pulang sekarang. Ayah malu sekali. Kamu bikin nama keluarga tercemar. Aku hanya bisa menjawab, Jibu, aku tidak salah. Tapi ibu menutup telepon dengan marah. Sinta tidak datang hari itu. Aku mendengar dari tetangga bahwa Budi mengunci Sinta di rumah dan melarangnya keluar. Anak mereka yang kecil menangis memanggil ibu. Hati aku sakit sekali. Aku berjalan ke sungai kecil di belakang desa mencoba menenangkan pikiran. Di sana aku bertemu Burt yang dulu baik padaku. Aira, kamu harus pergi dari sini sebelum lebih parah.
Orang-orang sudah bicara tentang polisi. Aku terdiam. Polisi? Atas tuduhan apa? Malam harinya ada kerumunan di depan rumah Sinta. Aku mengintip dari jendela. Budi berteriak-teriak, istriku sudah kacau karena kamu Aira. Sinta keluar dengan rambut acak-acakan. Dia berdiri di teras dan berkata keras, semua berhenti. Aku yang salah. Aku yang masih mencintai Aira sejak dulu. Cinta pertamaku adalah Aira bukan Budi. Suara Sinta menggema di malam desa yang sepi. Semua orang terdiam. Aku berdiri di rumahku dengan mulut terbuka. Pengakuan itu datang seperti angin kencang yang membalik segalanya. Warga mulai berbisik-bisik. Budi memegang kepalanya. Ayah Sinta menampar pipi anaknya di depan umum. Aku berlari keluar rumah tapi sudah terlambat. Sinta menatapku dari kejauhan dengan mata penuh air mata. Aku tidak tahan lagi Aira. Aku harus bilang yang sebenarnya. Keesokan paginya berita sudah menyebar ke kota. Koran lokal menulis istri mengaku cinta lesbian di desa Solo. Nama aku dan Sinta jadi bahan omongan di seluruh Jawa Tengah. Keluargaku memutus hubungan. Ibu bilang kamu bukan anakku lagi. Aku duduk di lantai rumah kontrakan yang sekarang terasa sangat sepi. Sinta datang dengan tas kecil. Aku sudah cerai dari Budi. Anak-anak ikut dia. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kami berpelukan untuk pertama kalinya setelah 10 tahun. Tapi pelukan itu terasa pahit. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk yang panjang. Sinta tinggal bersamaku di rumah kontrakan kecil. Warga desa melewati rumah kami sambil meludah. Anak-anak sekolahku tidak boleh lagi belajar denganku. Kepala sekolah mengirim surat pemecatan. Aku duduk di teras memandang sawah yang hijau tapi hati aku kosong. Sinta memasak nasi goreng sederhana untuk kami berdua tapi kami makan tanpa selera. Kami mulai bicara tentang masa lalu. Sinta cerita bagaimana dia menikah dengan Budi hanya untuk menutupi rasa sakitnya. Setiap malam aku memeluk Budi tapi yang aku bayangkan adalah kamu Aira. Aku menangis mendengarnya. Aku cerita tentang tekanan keluarga yang membuatku takut. Ibu bilang kalau aku terus dengan kamu kami akan diusir dari kampung. Aku takut Aira. Kami saling memakan tapi luka itu masih menganga. Suatu malam ada kerumunan lagi di depan rumah. Mereka membawa spanduk usir lesbian dari desa. Batu dilempar memecahkan kaca jendela. Sinta memelukku ketakutan. Kami menelepon polisi tapi polisi datang hanya memperingatkan kami lebih baik pindah sebelum terjadi kerusuhan. Malam itu kami packing barang sedikit dan naik bus malam ke Yogyakarta. Di bus Sinta memegang tanganku erat. Aku tidak menyesal Aira. Sekarang aku bebas. Di Yogyakarta kami menyewa kamar kecil di pinggir kota. Aku mencari kerja sebagai guru les priat. Sinta bekerja di warung makan. Hidup kami sederhana tapi damai untuk sementara. Tapi rasa bersalah masih menghantuiku. Aku sering terbangun malam-malam melihat wajah anak Sinta yang menangis memanggil ibunya. Aku sudah merusak keluarga mereka Sinta. Sinta memelukku, kita sama-sama korban tekanan masyarakat Aira. Suatu hari ibuku datang ke Yogyakarta. Dia berdiri di depan pintu kamar kami dengan wajah lelah. Aira pulanglah. Ayah sakit.
Dia ingin lihat kamu sebelum meninggal. Aku menangis. Sinta memegang bahuku memberi kekuatan. Kami pulang ke Solo bersama. Di rumah orang tua ayahku terbaring lemah di tempat tidur. Dia memegang tanganku dan berkata pelan, "Aku salah memaksa kamu dulu. Makan ayah." Air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun aku merasa ada harapan. Kehidupan mulai berubah pelan-pelan. Ayahku sembuh dan mulai menerima Sinta sebagai bagian dari keluarga meski masih canggung. Desa kami masih banyak yang menolak tapi beberapa tetangga mulai bicara baik lagi. Sinta dan aku membuka usaha kecil jualan kue online. Kami hidup sederhana tapi bahagia. Tapi luka masa lalu tidak hilang begitu saja. Suatu sore Budi datang ke rumah orang tuaku. Dia membawa anak-anaknya. Sinta anak-anak kangen ibu mereka. Sinta menangis memeluk anak-anaknya. Aku berdiri di belakang merasa seperti pencuri kebahagiaan. Malam itu Sinta bicara panjang lebar, "Aku ingin anak-anak tetap dekat denganku Aira. Tapi aku tidak mau kehilangan kamu." Kami berpelukan lama. Aku sadar cinta kami bukan hanya tentang kami berdua lagi. Ada anak-anak yang terluka juga. Aku mulai mencari bantuan. Aku ikut komunitas psikologi online untuk korban tekanan sosial karena orientasi seksual. Di sana aku bertemu banyak perempuan Indonesia yang punya cerita serupa. Mereka bilang kamu tidak salah mencintai. Yang salah adalah masyarakat yang belum siap. Kata-kata itu memberi aku kekuatan. Sinta juga mulai terbuka dengan keluarganya. Ibu Sinta pelan-pelan mulai bicara lagi meski masih dingin. Hari ulang tahun Sinta yang ke-32 kami rayakan sederhana di taman kecil dekat rumah. Aku memberinya kalung kecil berbentuk hati. "Terima kasih sudah berani Aira. Kamu membuat aku hidup kembali." Kami berpelukan di bawah pohon yang sama seperti dulu di kampus. Tapi kali ini tanpa takut. Malam itu aku menulis di buku harian, "Mungkin cinta kami datang terlambat tapi setidaknya sekarang kami bisa memperjuangkannya." Tapi tidak semua berjalan mulus. Suatu hari ada artikel di media lokal yang masih menyebut kami pasangan lesbian yang merusak keluarga. Komentar di bawahnya penuh kebencian. Aku hampir menyerah lagi. Sinta memegang tanganku, "Kita sudah melewati yang lebih buruk Aira. Kita terus." 1 tahun berlalu sejak pengakuan Sinta di depan desa. Hidup kami sudah lebih tenang. Kami pindah ke rumah kecil di pinggir Yogyakarta. Anak-anak Sinta sering datang berkunjung akhir pekan. Budi sudah menikah lagi dan mulai menerima kami sebagai teman. Keluarga besar kami pelan-pelan belajar memahami. Aku masih mengajar les priat dan Sinta membuka toko kue kecil. Kami tidak kaya tapi kami punya satu sama lain. Suatu malam kami duduk di teras rumah memandang bintang. Sinta memegang tanganku, "Aira, kalau waktu bisa diputar aku masih mau pilih kamu lagi meski harus lewati semua ini." Aku tersenyum dan memeluknya. "Aku juga Sinta. Sekarang aku tidak takut lagi." Kami tertawa kecil mengingat semua air mata dan teriakan dulu. Tapi di dalam hati aku masih sering bertanya-tanya. Apakah aku benar-benar sudah menebus kesalahan penolakan dulu? Apakah anak-anak Sinta akan selamanya membawa luka karena ibu mereka memilih cinta dengan perempuan lain?
Masyarakat masih banyak yang memandang kami aneh saat kami jalan berdua. Tapi setiap kali aku melihat senyum Sinta, aku tahu perjuangan ini layak. Kami tidak lagi bersembunyi. Kami ikut acara komunitas hak perempuan di Yogyakarta. Kami bercerita tentang perjalanan kami agar orang lain tidak perlu merasakan rasa sakit yang sama. Aku sadar bahwa cinta bukan hanya tentang bahagia bersama. Cinta juga tentang berani menghadapi dunia yang belum siap. Malam ini saat kami berbaring berdampingan, aku memandang wajah Sinta yang sudah tertidur. Aku berbisik pelan, "Terima kasih sudah mencintaiku lebih dulu, Sinta." Di luar hujan turun pelan seperti dulu di kampus. Tapi kali ini hujan terasa menyembuhkan bukan menyakitkan. Menurutmu, apakah mengakui cinta sesama jenis meski terlambat dan menyakiti banyak orang itu benar, atau justru kesalahan yang tidak bisa ditebus?